wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dan ini rekan saya. Nama saya Maya Puspitasari. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan materi Konsep Dasar Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Uswandi SE MM AKT. Di sini kami ada sedikit pantun. Di atas kusen ada buah duren, masak cumi dicampur nasi. Untuk Pak Uswandi yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Terima kasih. Pengertian konsep sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, pendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Klasifikasi sistem. Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dan komponen yang lain, karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut. 1. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologi. Sedangkan sistem fisik diartikan sebagai sistem yang nampak secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihatnya, misalnya sistem komputer. 2. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem tata surya, sistem galaksi, sistem reproduksi, dan lain-lain. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan yang melibatkan interaksi manusia, misalnya sistem akuntansi, sistem informasi, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem determinatif dan probabilistik. Sistem deterministik merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramaikan. Misalnya sistem komputer adalah contoh sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer yang dijalankan. Sedangkan sistem probabilistik merupakan sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas, misalnya sistem manusia. Yang keempat, sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dan berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Lebih spesifik dikenal juga dengan sistem terotomasi, yang merupakan bagian dari sistem buatan manusia yang berinteraksi dengan kontrol oleh satu atau lebih komputer sebagai bagian dari sistem yang digunakan dalam masyarakat modern. Sistem ini menerima masukan dari menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya. Misalnya sistem kebudayaan manusia. Sedangkan sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh dengan lingkungan luarnya.
Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Secara teoritis sistem tersebut ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Yang ada hanyalah secara relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup atau relative closed system. Karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai ciri-ciri. Karakteristik yang terdapat pada sekumpulan elemen yang harus dipahami dan mengidentifikasi pembuatan sistem. Adapun karakteristik sistem menurut Hutahean 2015 adalah sebagai berikut. 1. Komponen sistem. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Kedua, batasan sistem. Daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luar dinamakan dengan batasan sistem. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan dan juga menunjukkan ruang lingkup atau skop dari sistem tersebut. 3. Lingkungan luar sistem atau environment. Adapun yang berada di luar batas dari sistem dan mempengaruhi sistem tersebut dinamakan dengan lingkungan luar sistem. Lingkungan agar yang bersifat menguntungkan wajib dipelihara dan yang merugikan harus dikendalikan agar tidak mengganggu kelangsungan sistem. Yang keempat, penghubung sistem atau interface. Media penghubung diperlukan untuk mengalirkan sumber-sumber daya dari subsistem ke subsistem lainnya dinamakan dengan penghubung sistem. Kelima, masukan sistem atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem dinamakan dengan masukan sistem atau input, dapat berupa perawatan dan masukan sinyal. Perawatan ini berfungsi agar sistem dapat beroperasi dan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk menghasilkan keluaran atau output. Keenam, keluaran sistem atau output. Hasil dari energi yang telah diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dinamakan dengan keluaran sistem atau output. 7. Pengolah sistem atau proses. Untuk mengolah masukan menjadi keluaran diperlukan suatu pengolahan yang dinamakan dengan pengolahan sistem. Kedelapan, sasaran sistem atau objektif. Sistem pasti memiliki tujuan atau sasaran yang menentukan input yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang dihasilkan. Kesimpulan, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu sistem organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Klasifikasi sistem meliputi sistem abstrak dan sistem fisik, sistem alamiah dan sistem buatan manusia, sistem deterministik dan sistem probabilistik, serta sistem terbuka atau tertutup. Karakteristik sistem meliputi komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem, dan sasaran sistem. Contoh studi kasus. Suatu tempat penginapan ingin dibuatkan sistem informasi. Sebelum dibuat perlu dilakukan analisis. Pengunjung dapat memesan lebih dari satu kamar dan setiap kamar boleh dipesan oleh lebih dari satu pengunjung. Setiap kamar memiliki tipe kamar. Setiap tipe kamar memiliki fasilitas tambahan yang boleh dipesan. Data pemesanan terdiri dari tanggal pemesanan, tipe kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, dan jenis pembayaran yang berisi tunai atau transfer. Data pengunjung yang memesan harus memiliki kartu identitas atau KTP sebagai nomor identitasnya. Pengunjung akan dicatat berdasarkan kota tanggalnya,
kota tinggalnya. Pengunjung tinggal di satu kota. Ketika ada pemesanan, setiap pegawai akan mencatat data pemesanan. Data pemesanan hanya boleh dicatat oleh satu pegawai. Cukup sekian presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.